Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Fitri Liana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta PPG 201500298146, NIM PPG 2313061967. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan dasar bimbingan klasikal dengan topik layanan dampak bermain game online. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas disiapkan. Attention please. Sit upright. Before we study, let's pray together. Start. Finish. Stand up please. Greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Oke. Tabipun. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya kita dapat berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan layanan dasar bimbingan klasikal. Oke, terima kasih kalian sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, hari ini kita akan membahas topik layanan tentang bermain game online ya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk agar kalian dapat memahami tentang game online. Terus kalian mengetahui tuh dampak positif dan negatifnya bermain game online, serta kalian pada akhirnya bisa dapat mengatur bermain game online tuh untuk menghindari resiko dampak negatif. Oke. Nah, nanti kegiatan ini berlangsung sekitar 30 menit ke depan ya. Di sini nanti Ibu harapkan keaktifan kalian dalam tanya jawab, dalam diskusi, curah pendapat. Kemudian Ibu juga nanti akan menampilkan materi berupa video pembelajaran ya. Oke. Dan nanti juga akan ada game ya. Ibu harap kalian bermain games dengan aktif. Oke. Sebelum kita melaksanakan layanan hari ini, Ibu ingin cek kehadiran dulu ya. Oke, Alia, Adinda, Albina. Oke. Bagaimana, siap untuk mengikuti kegiatan layanan hari ini? Siap. Oke, kira-kira kalian tahu nggak sih game online itu apa? Tahu. Apa itu? Game online itu adalah permainan yang kayak kita mainin bisa bareng temen gitu atau lewat online media pakai internet. Oh gitu. Terus apa lagi? Ada lagi? Game yang menggunakan kuota, Beb. Multiplayer. Iya. Gimana? Yang menggunakan kuota. Menggunakan kuota. Berapa macam sih yang game online yang kalian ketahui? Banyak. Berapa? Coba berapa? Ada berapa aja sih? Coba sebutkan. Mobile Legends, Free Fire, Roblox, PUBG, Bu, semuanya bermain game online? Oh. Nah, menurut kalian ya, apa sih efek yang kalian dapatkan dari bermain game online itu? Kecanduan, Mem. Kecanduan. Yang buat kecanduan tuh maksudnya seperti apa? Kita keseringan main, terus kita jadi lupa mau melakukan kegiatan yang lainnya selain bermain game. Oh gitu. Apa lagi? Boleh? Di dalam permainan itu kayak game Mobile Legends itu banyak yang toksik, Mem. Oh toksik, jadi ya mempengaruhi. Otak dikit gitu. Oh gitu, bagus. Terus ada lagi? Nggak tahu waktu, Mem. Hah?
Nggak tahu waktu, iya benar sekali ya. Membuat kita lupa. Membuat lupa apa nih? Membuat kita lupa dengan keadaan kegiatan yang harus kita lakukan. Oke. Iya. Gimana? Itu emosian. Emosian benar sekali, iya. Jadi bermain game online itu ya ada menimbulkan beberapa dampak ya. Ada dampak negatif dan dampak positif. Karena ketika kalian bermain game online itu keluarlah namanya zat kimia yang ada di dalam otak, namanya itu dopamin. Nah, dopamin itu timbul ketika kita merasa senang. Ya. Dopamin tuh bagus gitu, tapi kalau berlebihan juga tidak bagus ya. Bagaimana cara supaya dopamin itu seimbang? Yaitu ketika kalian main game tapi tetap ingat waktunya sholat, tetap ingat waktunya makan, gitu loh. Jangan kalian selalu sholat, nanti dulu lah, game ini dulu tanggung. Itu yang namanya berlebihan ya. Atau ketika kalian makan tapi sembari juga main game seperti itu ya. Oke, untuk memperluas pengetahuan kalian tentang dampak game online ya, Ibu akan menampilkan video, silakan disaksikan ya, disimak. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita awali dengan melihat pengertian game online. Game online sendiri merupakan wadah bermain yang sangat digemari pelajar, di mana game online sendiri mempunyai beberapa daya tarik yang membuat pelajar lebih memilih bermain daripada belajar. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelajar sering membolos dan menghabiskan waktu di depan komputer daripada di depan buku, sehingga menyebabkan aktivitas sekolahnya terganggu. Perkembangan teknologi di era industri keempat sudah sangat pesat dan tidak bisa dibendung. Perkembangan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai jenis aplikasi yang menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Kalangan muda maupun kalangan orang dewasa berlomba-lomba mengunduh aplikasi menarik yang disajikan di internet, yaitu melalui Play Store atau aplikasi Store, atau kata-kata yang tidak mengenakan. Relating dengan masalah pertama, biasanya ketika para remaja atau pelajar mengalami kesulitan atau setidaknya kalah dalam bermain, mereka akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata atau istilah-istilah yang kurang mengenakan untuk didengar. Istilah kerennya itu, kok kalah bawa-bawa binatang ya? Belum lagi jika kebiasaan Ada seperti itu, kalau bawa binatang kehidupannya di luar online gaming. Misalnya ketika jengkel bukan karena game pun, ada yang selalu mengucapkan hal yang sama. Bad impact yang tidak harus ditiru dan dijadikan kebiasaan. Yang kedua, boros. Segala sesuatu yang bersifat online pasti tidak luput dari yang namanya kuota internet yang dimiliki. Otomatis, jika game tersebut dimainkan lewat smartphone, tentu saja membutuhkan kuota internet. Kuota internet harus dibeli jika habis. Seperti kurang percaya diri, introvert, sering mengalami cemas yang berlebihan dan juga takut yang berlebihan. Yang ketujuh, penurunan konsentrasi belajar. Karena fokus yang hanya terarah pada game online juga berpengaruh pada turunnya konsentrasi belajar para gamers yang pada umumnya adalah pelajar. Menghabiskan banyak waktu di tempat game online atau untuk sekedar bermain game di smartphone mengakibatkan pelajar lebih aktif memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan tahap awal untuk maju ke tahap berikutnya, atau bagaimana caranya untuk mengalahkan lawan bermainnya tanpa peduli tentang pelajarannya. Kemudian yang kedelapan, halusinasi. Sebuah survei mengatakan bahwa lebih dari 1.200 orang yang bermain game online mengalami halusinasi karena kerap merasakan sensasi dan efek-efek suara yang seringkali mereka dengar setelah bermain. Bahkan seseorang pemimpin penulis studi Angelica Ortiz Gotortari dari Nottingham Trent University, Inggris pernah mengatakan bahwa objek dan peristiwa yang tersimulasikan di video game telah berubah menjadi objek evokatif, di mana pikiran para games seolah melengkapi serpihan puzzle dan mereka melihat serta mendengar apa yang mereka harapkan karena video game yang telah dimainkannya. Selanjutnya yang ke-9, insomnia. Insomnia terjadi karena pemain game online pada umumnya terlalu sering berhadapan dengan laptop atau smartphone sehingga menimbulkan kurangnya produksi hormon melatonin yang dalam bidang kedokteran hal tersebut sebenarnya sangat baik bagi kesehatan. Namun karena berkurangnya hormon tersebut yang disebabkan oleh game online dapat menyebabkan susah tidur bagi para gamers. Sehingga itu dapat berakibat fatal baik pada bidang akademik pelajar ataupun kesehatan dari seorang pelajar tersebut disebabkan oleh game online dapat menyebabkan susah tidur bagi para gamers. Kemudian yang ke-10, terpapar radiasi.
Radiasi yang ditimbulkan oleh komputer dan alat digital lain seperti smartphone atau laptop memiliki banyak sekali efek buruk bagi kesehatan. Dengan memainkan game online setiap hari dan berjam-jam dengan menggunakan smartphone atau komputer ternyata mempermudah efek buruk tersebut berdampak pada gamers. Radiasi bahayanya dapat mengancam masa depan para gamers karena radiasi dalam ilmu kedokteran disebutkan akan menyebabkan turunnya kualitas sperma seseorang atau bahkan menyebabkan kemandulan. Bukankah kita tidak mau masa depan kita terutama pelajar masa sekarang terancam akibat bermain game online? Tentu saja jawabannya tidak mau. Sebab masa depan itu bukan hanya untuk bermain game saja, tetapi kita akan berkeluarga dan bekerja untuk kebutuhan keluarga kita. Selanjutnya yang ke-11, kerusakan mata. Mata seolah dipaksa untuk menatap layar smartphone atau komputer dalam waktu yang begitu lama akan membuat mata mudah letih, memerah, dan bahkan akan menyebabkan cacat mata yaitu rabun dekat disertai sakit kepala, sehingga organ dalam mata Anda akan cepat rusak. Namun awalnya pasti begitu sulit untuk melakukannya, tapi lambat laun pasti akan bisa. Kemudian yang kedua, mempunyai pikiran hemat. Dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online di warnet akan membuat seseorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya demi game online. Yang ketiga, mencari aktivitas lain. Mencari aktivitas lain yang positif dan lebih bermanfaat, terutama kebiasaan yang disukai seperti berolahraga, membaca buku, atau berekreasi, sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online. Kemudian yang keempat, membatasi waktu bermain game online. Mengurangi waktu bermain dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain dan diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal, sehari bermain 3 jam dan untuk hari-hari berikutnya dikurangi. Yang kelima, jangan bergaul dengan pemain games. Maksud dari hal itu bukan tidak boleh berteman dengan pemain game, melainkan jangan terlalu akrab karena ajakan dan pengaruh teman akan gampang mempengaruhi untuk bermain game online lagi. Yang keenam, meminta bantuan orang terdekat. Maksudnya meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali hendak ke warnet atau bermain game online. Akan sangat baik apabila dia bukan seorang gamers juga. Welcome to Mobile Legends! Dari kalangan muda hingga tua pasti senang bermain game. Selain seru, aplikasi game di ponsel mampu mengisi waktu luang. Namun, tidak sedikit pula sampai lupa waktu. Selain memiliki dampak positif, game juga memiliki dampak negatif. Pertama, kecanduan. Kecanduan bisa berakibat fatal. Biasanya terjadi karena mengejar target point atau pemain sangat tertarik dengan game tersebut. Dampak dari kecanduan bisa lupa akan tanggung jawab dan waktu. Kedua, kesehatan mata. Tentu karena kita sering menatap layar gadget yang memiliki radiasi, bahkan akan lebih berbahaya jika kita menatap terus-menerus. Rumah, mari. Oke. Sudah dilihat videonya? Sudah. Ada informasi yang kalian dapatkan? Ada. Apa itu? Tentang dampak positif dan negatif. Oke, dampak positif dan negatif. Nah, sekarang Ibu ingin kalian di setiap kelompok melakukan curah pendapat ya. Kemudian kalian tulis di kertas ini ya. Ya, apa yang kalian simpulkan dari video-video yang Ibu berikan ya. Silakan ditulis. Oke, silakan ditulis. Diskusikan apa saja yang kalian dapat dari dua video yang telah Ibu berikan ya. Siapa apa aja yang dapat? Yang didapat tadi apa aja kira-kira? Jadi kita dapat ini ada dampak negatifnya itu pendengaran kita bisa kurang karena kita sering pakai handset. Radiasi berbahaya bisa merusak. Terus itu kita lupa mandi kayak akhir. Itu dapat negatifnya ya. Kalau
positifnya apa menurut kalian? Mendapat pelajaran, bisa Kemampuan bahasa Inggris. Oke, silakan ditulis. Iya, kan. Kamu apa boy? Kira-kira boy? Ayo. Selesaiin dia nulis dulu. Boleh guys, sama-sama berbarengan. Hai, gimana? Apa yang kamu dapatkan dari? Ayo, apa yang kamu dapatkan tadi dari video yang ibu tampilkan? Ayo. Ayo Yusuf apa? Kalau kamu apa? Pio apa Pio? Dengan jadi ngulik. Bahwa bermain game online itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif akan kita dapatkan jika kita tidak bisa memanage diri kita. Jadi kita kayak terpengaruh dengan game online. Kalau menurut kamu yang kalau disamakan dengan video yang ibu tampilkan, ada nggak dampak yang negatif atau positif yang kamu rasakan di diri kamu? Apa itu? Kalau dampak positifnya itu pastinya kita punya entertain kan. Terus kalau negatifnya pasti lupa waktu. Jadi menurut kamu cara apa namanya menanggulanginya kayak mana? Kita harus manage waktu kita. Manage Dimana ya. waktu kita harus belajar. Oke sih, jadi mengatur ya durasinya gitu ya. Mengatur aja. Oke, kalau kamu gimana? Sama. Kita belajar, kita tahu bahwa game itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadinya kita tidak boleh bermain game lama-lama. Iya, mengatur durasinya ya. Oke, kelompok 1 sudah nih, kelompok 2 gimana? Tadi udah ya, tadi kelompok 2 ya. Oke, silakan. Konsentrasi apa? Konsentrasi. Kelompok 3 sudah bisa? Belum. Tentang dampak negatif dan positif. Ya, sama mengatur durasinya seperti apa gitu. Kalau ini sudah ada kelompok 4, ayo coba gimana kelompok 4? Pendapat kalian tentang video yang ibu tampilkan tadi apa? Jadi tadi itu game online itu punya dampak positif sama dampak negatif. Dampak negatifnya itu bisa aja kecanduan, terus kurang tidur, lupa waktu, insomnia juga kan tadi kurang tidur. Nah, dampak positifnya itu kita jadi apa? Jadi menghilangkan stres Iya, gitu. benar. Kalau di diri kamu apa tuh yang kamu rasakan? Kalau umpamanya dampaknya yang positifnya apa? Apa kamu ketika kamu main game online itu? Seru, menghilangkan stres gitu. Kadang-kadang lupa waktu nggak sih kamu? Iya. Lupa waktu. Apa lupa waktu ngapain tuh contohnya? Waktu Buat apa? Buat sholat? tapi Buat jarang ibadah? sih. Jarang. Lebih mudah lah ya ngotot tuh ya. Bisa. Oke. Kalau yang lain seperti apa nak? Sama. Kalau kamu gimana? Samanya tuh seperti apa gitu? Sama dampaknya sama? Dampaknya sama, kadang lupa waktu. Kadang lupa waktu kayak sholat, entar dulu. Lupa belajar gitu loh. Sebenarnya benar nggak sih kayak gitu? Benar. Benar nggak? Benar apa salah itu kalau umpamanya lupa waktu itu? Salah dong. Salah. Oke. Kalau ya kelompok 5 gimana? Ditulis Bu. Oke. Kira-kira apa deh diutarakan saja? Apa menurut kalian dampak dari Game online memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Kita boleh bermain game online, tapi kita juga harus ingat waktu sebagai seorang pelajar. Kita nggak boleh Kita juga, tapi game online ini juga bisa boleh dimainin, karena dia juga ada sisi positif kayak bisa hiburan atau enggak mengembangkan motorik juga, mengurangi stres, tapi itu semua harus bisa diatur. Iya, benar sekali ya. Jangan keseringan, kalau keseringan jadi dampak negatif. Negatif. Tapi yang kamu rasakan banyak dari dampak negatif. Oh, tadi tidak ya, dia tidak bermain game online tadi ya. Iya, tapi- Kalau kamu gimana? Aku jujur kalau misalnya main game online itu merasa terhibur sih Bu. Terhibur. Iya. Terhibur, cuman kadang Berapa lama tuh durasi kamu kalau main game online? tergantung lawannya. Kalau lawan gini Bu, kalau lawannya kuat otomatis lama. Kalau lawannya lemah, anak baru main gitu gampang ngalahinnya. Oke. Kelompok lain seperti apa? Udah belum? Silakan ya.
Silakan, siapa yang mau menyimpulkan apa dapatnya hasil dari kelompok kalian? Dampak positifnya dari kelompok 2 itu menambah kemampuan bahasa Inggris, melatih kemampuan motorik, terus melatih konsentrasi dan refleks. Kalau dampak negatifnya, kecanduan, insomnia, lupa waktu, kerusakan mata, malas, gangguan pendengaran. Oke, sip ya. Menambah semangat kalian bagaimana kalau kita bermain game? Oke. Kalau main game aja ya langsung mau gitu ya. Oke. Silakan tunjuk dari masing-masing kelompok. Tunjuk 2 orang untuk mewakili kelompoknya untuk bermain game ya. Jangan lupa pilih orang yang cekatan, orang yang teliti ya. Karena kata-katanya itu berhubungan atau berkaitan dengan dampak negatif dan positif. Kan tadi sudah ditampilkan tuh di video ya. Oke. Nah, jadi cari sebanyak-banyaknya kemudian nanti kalian letakkan di wadah yang ibu siapkan ya. Jadi ini kelompok 1 sama kelompok 5 dulu ya. Gitu. Ini 2 orang, ini 2 orang. Oke, silakan maju. Silakan, nanti ibu kasih waktu. Lari dari situ dulu dong, dari sana. 1 menit ya, satu kelompok 1 menit ya. Dari sebelah sana, ini kursinya maunya. Dari sebelah sana, ya. Kamu juga dari sebelah sana. Silakan, yuk di 1, 2, 3. Boleh ada yang bantu nulis di sini, Ibu nulis di sini kelompok 1 dapat berapa yuk? Boleh Ibu Kak Putri yuk. Putri aja deh boleh ya. Silakan, udah? Belum? Ntar lagi ya. Oke, waktunya habis. Silakan taruh, letakkan kembali. Yang udah stop. Dah. Silakan duduk. Mari kita hitung ya kelompok. Ini dari kelompok berapa ini? Hasil dari kelompok berapa nih? 1 ya. Kelompok 1. Ini yang positifnya coba benar nggak? Mengembangkan berpikir secara strategis, benar nggak? Nah, melatih mengambil keputusan. Ya, positifnya dapat 2, kelompok 1. Kelompok 1 dapat 2 ya. Terus negatifnya. Oh, ini salah ya? Tetel ya. Kehilangan identitas diri, benar nggak? 1. Kok ini sama? Jadi nggak diinin ya? Kalau sama tidak diakuin ya. Oke. Meningkatkan sistem motorik, meningkatkan kemampuan kerjasama tim, mendorong remaja menjadi. Udah ini ya? Remaja cerdas tadi ya? Udah. Melatih ketekunan. Udah ya? Belum. Kerjasama tim udah ya? Udah tadi ya. Ketekunan udah. Oke, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dihitung 7 tambah 6 berapa ini jadinya? 13. 6 tambah 9? 15. 8 tambah 7? 15. Terus ini berapa tambah? 10. Aduh, ada 2 nih yang menang nih. Jadi sama aja kok ini hadiahnya. Tapi satunya nggak dibungkus.
Yang juara 1 berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sama kelompok 5. Tepuk tangan dong buat kelompok yang gak menang, gak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, tadi dulu. Nah. Oke, bagaimana menurut kalian dari kegiatan hari ini dapat disimpulkan apa? Apa nak? Apa kesimpulan dari kegiatan hari ini? Jadi kan kesimpulannya adalah game online memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Kita boleh bermain game asal tidak lalai melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Dampak negatifnya terdiri dari kecanduan, mood, gampang berubah, terus boros. Dampak positifnya tuh mengurangi stres, melatih motorik, melatih konsentrasi. Dari gamenya juga kita belajar kerja sama tim, kesabaran, sama konsentrasi. Oke, ya ada lagi yang bisa menyimpulkan lain? Ada lagi? Ayo, silakan, ada lagi yang mau berpendapat? Sofa, silakan Sofa. Apa kesimpulan dari kegiatan hari ini kira-kira menurut Sofa? Dari materi ini kita dapat mengetahui dampak negatif dan positif dari bermain game, dan kita akan lebih berhati-hati dalam bermain game. Iya, terima kasih Sofa. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Kita tidak boleh terlalu berlebihan menggunakan game online karena itu dapat menyebabkan kecanduan. Iya. Kita sebagai remaja harus pandai mengatur waktu agar tidak mendapat dampak negatif dari game online dan tetap bisa menikmati game online secara bersamaan. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke ya. Jadi game online itu bisa menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif. Jadi tergantung dari kitanya untuk mengatur waktu dalam bermain game online ya. Oke, Ibu ada akan melakukan evaluasi penilaian. Silakan kalian gunakan handphone kalian untuk menilai kegiatan hari ini ya. Ibu akan mengirim link di grup. Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya. Oke, sudah? Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana ya hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Kira-kira kegiatan hari ini menurut kalian seperti apa? Kita jadi tahu apa aja yang Iya. positif, pengertiannya juga banyak. Oke, terima kasih. Kemudian apa lagi? Di sini juga ada yang bisa tahu buat dari game online. Menyenangkan nggak kegiatan hari ini? Menyenangkan nggak? Oke, kira-kira jika kalian mengalami kendala lagi tentang apa sih kurangi informasi tentang game online, bisa kalian menemui Ibu di ruangan bimbingan konseling ya, untuk melakukan konseling individual atau konseling kelompok seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Mungkin bisa saja dengan kiat-kiatnya supaya kita tidak kecanduan game online ya. Oke, silahkan dipimpin berdoa hari ini. Attention please. Untuk Sit upright.
Before we go home, let's pray together. Start. Finish. Stand up, please. Greet our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Demikianlah pelaksanaan uji kinerja layanan dasar bimbingan klasikal yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.